Halo sobat anime yang udah nyiapin duit buat beli coklat. Aduh, udah tahu nggak ada yang bakal ngasih untuk Valentine, malah beli sendiri. Waduh. Dah lah, dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan melanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng bertarung dengan para pasukan pemberontak yang ingin melakukan kudeta. Dengan kekuatan Feng, ia pun dapat menghancurkan para kroco-kroco ini. Setelahnya, Feng pun pergi bersama nona muda ini ke villa atau mansion dari White Tiger untuk kembali ke kediaman. Di depan gerbang pintu masuk, banyak sekali mayat-mayat yang bergelimbangan yang mengotori tangga lantai. Nona muda yang shock dengan kejadian itu, ia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Melihat nona muda ini masih bingung dengan apa yang ada di depan matanya, Feng pun mengatakan kalau nona ini konyol. Feng pun mengatakan kalau hal seperti ini sepertinya telah direncanakan matang-matang oleh para pemberontak yang dilakukan oleh kalangan internal dari White Tiger itu sendiri. Feng mengatakan sepertinya White Tiger telah terbelah menjadi dua kubu, di mana setiap kubu sepertinya tidak akur satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya kudeta seperti ini. Tapi nona muda ini pun masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena dirinya belum lama ini diberikan suatu kekuasaan untuk memimpin White Tiger, sejak ayahnya pergi beberapa waktu lalu. Feng yang melihat ekspresi nona muda ini, ia pun menebak kalau kehidupan nona ini terlalu damai, hingga dirinya tidak sadar dan paham apa yang sebenarnya terjadi. Feng juga mengatakan kalau hal seperti ini pasti dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki kekuatan besar yang dapat membuat orang-orang menjadi pengikutnya. Kini Feng pun bertanya siapakah orang itu. Lihat nona muda ini yang ragu-ragu menjawab pertanyaan Feng, membuat Feng pun sangat kesal dengan sikap nonanya yang seperti ini. Feng pun mengatakan kalau saat ini hanyalah dirinya yang dapat melindungi nona muda itu. Dan Feng pun meminta agar nona muda ini tidak membuat suatu rahasia dengan dirinya. Akhirnya, nona muda ini pun sedikit terbuka. Dirinya menebak kalau dalang ini semua adalah pamannya yang bernama Murong. Nona muda ini pun mengatakan memang saat ayahnya pergi untuk melakukan kultivasi, kekuasaan memang berada di tangannya, tapi kekuatan sebenarnya dikontrol oleh pamannya. Dan selain ayahnya yang dapat memberikan suatu pengaruh dan kekuatan di White Tiger hanyalah pamannya. Mendengar itu, Feng pun paham siapa di balik ini semua. Tapi mendengar tuan tanah dari White Tiger sedang melakukan kultivasi, dirinya pun menebak pasti Pak Tua itu sedang kultivasi di tempat harta karun milik White Tiger. Untuk menuju tempat itu, Feng pun berpura-pura dan mengatur siasat agar dirinya dapat pergi ke tempat itu. Kini Feng pun bertanya kalau pemberontakan ini pasti telah diatur sejak lama. Dan Feng pun menyimpulkan kalau orang pertama yang ingin dieksekusi oleh pamannya pasti itu adalah ayah dari si nona muda ini. Nah, disinilah Feng mulai menjalankan trik liciknya. Dirinya pun memiliki kesempatan untuk bertanya di mana ayah dari nona muda ini berada. Mendapatkan provokasi dari Feng, nona muda ini pun langsung turun dari kudanya dan langsung bergegas berlari. Ia pun ingin langsung pergi menuju tempat ayahnya berada. Saat ini, nona muda ini pun berlari ke arah celah-celah batu. Di sana, nona muda ini pun meletakkan suatu kunci miliknya, dan pintu batu pun tiba-tiba saja terbuka. Dan Feng pun masuk ke dalam sana. Feng yang ingin cepat-cepat ke tempat harta itu, dirinya pun tidak tahan dengan nona muda ini yang berlari sangat lambat. Dirinya pun langsung saja menggendong nona itu di punggungnya, agar mereka dapat lebih cepat ke tempat harta itu berada. Di ujung jalan, mereka pun menemukan banyak sekali mayat-mayat dari para penjaga, di mana salah satu mayat itu berada di ranah Profon. Egi yang melihat ada sumber energi segar, dirinya pun langsung meminta Feng untuk segera menyerap energi itu semua. Feng yang sedang menyerap energi yang ada di tubuh itu, ia pun bertanya siapakah orang ini. Nona muda ini pun mengatakan kalau orang yang tewas itu adalah penjaga nomor 6 milik White Tiger.
Feng yang sedang menyerap energi itu, ia pun merasakan suatu tekanan yang sangat kuat dari balik pintu yang ada di ujung jalan. Nona muda ini pun mendengar suara pertarungan di ujung pintu itu. Ia pun meminta agar segera membawanya ke tempat itu. Nona muda ini pun tidak ingin ayahnya harus terluka dalam suatu pertarungan, tapi Feng pun menolaknya. Feng mengatakan kalau di balik pintu itu pasti ada suatu pertarungan orang-orang yang berada di ranah Profond, dan itu akan sangat berbahaya. Feng pun di sini juga mengeluarkan kompas spirit miliknya. Feng yang melihat kompas itu untuk melihat dan mencari di mana harta karun itu berada, ternyata arah jarum kompas mengarah ke tempat pertarungan itu. Di sini Feng pun sadar dengan kekuatan dirinya saat ini tidak cukup untuk bertarung melawan orang-orang yang berada di ranah Profond. Dan jika itu terjadi, maka akan menimbulkan suatu resiko yang besar kepada dirinya. Nona muda ini pun memaksa dirinya untuk tetap pergi ke tempat ayahnya. Awalnya, Feng pun mencoba menghentikan nona muda itu. Tapi melihat wajah cantik nona muda ini meneteskan air mata, membuat Feng pun menjadi tidak tega. Pada akhirnya, Feng pun membawa nona muda ini ke tempat pertarungan itu. Di dalam sana terjadi suatu perselisihan di antara dua bersaudara yang sama-sama berada di ranah Profond. Kini si papan gadis cantik ini pun yang bernama Murong Yang Guan, dirinya pun bertekad untuk merubah dasar pondasi dari White Tiger untuk mengambil sisa-sisa peninggalan dari leluhur mereka yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat ke depannya. Tapi pemimpin White Tiger saat ini, yaitu Murong Yun Luang, ia pun tidak ingin melakukan hal itu. Ia takut jika pondasi White Tiger bergeser akan menimbulkan suatu bencana untuk provinsi Asura. Karena ketika leluhur White Tiger kembali muncul, ia takut kesadaran dari leluhurnya masih ada yang akan menimbulkan suatu kekacauan. Perbedaan pendapat mereka yang tidak menemukan jalan tengah memaksa mereka harus memasuki tensi yang lebih tinggi lagi. Di mana saat ini di pihak Yan Guang ada seorang World Spiritist yang berjubah abu-abu. Ia pun meyakinkan kalau tidak perlu khawatir. Ia mengatakan kalau kesadaran leluhurnya tidak akan menimbulkan suatu bencana. Orang ini juga mengatakan kalau dirinya akan membuat suatu pelindung untuk White Tiger jika memang nanti hal itu terjadi di provinsi Asura. Melihat orang ini mencoba membujuknya, membuat Yun Luang pun kesal. Dirinya pun melakukan inisiasi untuk menyerang World Spiritist abu-abu itu dengan menggunakan kekuatannya. Tapi serangan itu pun malah dihentikan oleh saudaranya sendiri. Bahkan saudaranya pun sangat kesal dengan adiknya. Kenapa adiknya malah menyerang tamu kehormatan dari White Tiger? Yun Luang pun menebak kalau tujuan utama dari World Spiritist itu adalah untuk mencari harta karun milik leluhur mereka. Mendapatkan tekanan dari World Spiritist berjubah abu-abu ini membuat Yan Guang ini pun kesal. Dirinya pun memberikan suatu ancaman jika memang adiknya tidak mau mengikuti permintaan dirinya, maka ia harus berbuat kejam. Tidak terima dengan sikap kakaknya, si adik pun mulai mengeluarkan aura dan tekanan yang sangat kuat. Dan terlihatlah ada 5 buah jiwa beast yang disebut sebagai 5 pelindung White Tiger. Melihat adiknya yang mulai serius untuk bertarung, membuat si kakak pun tidak memiliki pilihan lain. Kini dirinya pun menggunakan jurus yang serupa, tapi tak sama. Hal itu pun membuat kedua jurus ini saling beradu satu sama lain. Serangan mereka pun yang beradu sama kuatnya membuat keduanya pun harus tergopoh-gopoh kelelahan, dan keduanya pun harus tumbang bersamaan. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh World Spiritist abu-abu ini untuk mendekati suatu batu yang ada di tengah-tengah mereka. Ia yang memberikan kekuatannya sedikit ke arah batu itu membentuk suatu lubang cacing. Dirinya yang akan masuk ke dalam sana diperingatkan oleh si Lun Yuang. Ia pun mengatakan kalau di dalam sana ada sesuatu yang sangat menakutkan. Dan jika membuat sesuatu itu marah akan membuat orang itu langsung tewas. Tapi World Spiritist itu pun tidak peduli, ia pun langsung masuk ke dalam lubang itu. Tak lama, beberapa detik kemudian, Feng pun tiba bersama nona mudanya. Egi yang melihat ada lubang cacing itu, ia pun meminta dan memaksa Feng untuk segera masuk ke dalam sana. Dan betul saja, Feng pun langsung berlari sekuat tenaga untuk meraihnya.
Dan ketika Feng masuk ke dalam sana, lubang itu pun langsung tertutup cepat. Dan saat ini Feng pun telah dipindahkan ke dalam suatu ruangan yang tidak ia ketahui di mana tempatnya. Tapi Egi yang melihat ada sumber energi dari atas altar, ia pun sangat bersemangat dan meminta Feng untuk segera menyerap sumber energi itu. Egi pun memaksa Feng karena ia merasakan kalau sumber energi itu sangat-sangat kuat dan memiliki aura yang sangat mengerikan. Feng yang naik ke atas sana, dirinya pun melihat di atas sana ada suatu peti mati, dan di balik peti itu ada tubuh kultivator yang berada di ranah Heaven. Feng yang menyerap energi dari tubuh itu membuat Egi pun langsung naik ke ranah Proven level 1. Tapi ada yang aneh dengan tubuh dari kultivator itu, karena tubuh itu yang awalnya mayat kini cuma tinggal tulang saja. Feng yang bingung, ia pun diperingatkan oleh Egi kalau hal itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi tiba-tiba muncul suatu segel di bawah kakinya Feng. Egi menduga kalau ini merupakan segel untuk makam kaisar. Dan orang yang berbaring di bawah sana adalah Murong Xiaoyao yang merupakan pendiri dari White Tiger. Egi juga mengatakan kalau saat ini Feng harus melakukan dua hal. Yang pertama, Feng harus segera mengeksekusi World Spiritist yang ada di tempat ini. Dan dengan begitu, Feng pun dapat menguasai semua harta yang ada di tempat ini. Dan kedua, Feng harus menemukan jalan keluar dari tempat ini. Mendengarkan perkataan Egi, Feng pun baru sadar ternyata kalau dirinya ini bisa sampai ke tempat ini karena dirinya masuk ke dalam lubang cacing yang dibuat oleh seseorang. Dari atas sana, Feng pun tiba-tiba melihat ada suatu cahaya putih di bawah tempatnya berada. Feng yang bingung, ia pun dijelaskan oleh Egi kalau cahaya itu bersumber dari kekuatan formasi World Spiritist. Egi mengatakan kalau World Spiritist yang bersama mereka saat ini merupakan World Spiritist berjubah abu-abu, yang mana kekuatan itu lebih kuat daripada gurunya Feng, yaitu Tetua Zugi. Kini Egi pun menjelaskan kalau World Spiritist itu terbagi menjadi beberapa level, di mana setiap level mereka dibedakan dengan jubah yang mereka kenakan, dimulai dari jubah putih, jubah abu-abu, jubah biru, ungu, dan emas. Dan satu yang jelas, kalau Tetua Zugi adalah World Spiritist berjubah putih. Dan mungkin saja saat ini Feng sudah berada atau setara dengan World Spiritist jubah putih. Tapi ada satu yang lebih jelas lagi, kalau cahaya yang berada di bawah sana merupakan cahaya yang bersumber dari kekuatan World Spiritist yang mencoba membuka sesuatu. Dan tentunya sesuatu itu pasti sesuatu yang sangat berharga, karena sampai membuat orang itu mengabaikan sumber energi dari Murong Xiaoyao. Egi pun menduga kalau sesuatu yang di bawah sana sangat menarik dan tidak baik untuk membiarkan World Spiritist itu menguasainya. Kini Feng pun memikirkan suatu rencana untuk memancing World Spiritist itu untuk muncul. Ada sesuatu yang tidak jelas tentang rencana yang direncanakan oleh Feng karena memang tidak dibahas. Kini Feng yang sedang menunggu momentum, dirinya pun mendengar suatu desingan suara yang sangat mengganggu telinganya. Feng yang bertanya-tanya berasal dari manakah suara itu membuat Egi geram. Egi pun mengatakan kalau Feng ini tell me. Egi mengatakan kalau World Spiritist yang berada di bawah sana sedang mencoba membuka sesuatu teknik bela diri misterius. Teknik rahasia ini adalah teknik yang jauh lebih kuat daripada teknik-teknik umum yang ada, dan tingkatannya pun tidak dapat ditentukan melalui ranking, tapi kekuatannya akan mengikuti kekuatan dari penggunanya, dan kekuatan itu akan mampu mengguncang dunia. Selain itu, Egi juga menjelaskan kalau teknik ini memiliki suatu kesadarannya sendiri dan akan memilih tuannya sendiri. Dan ketika tuannya telah tewas, maka skill itu akan menjelajahi dunia untuk mencari tuan baru. Di sini, Egi pun tidak menyangka kalau ternyata Murong ini memiliki teknik rahasia itu. Dan pantas saja Murong ini terkenal sangat kuat dahulu kala. Feng yang terganggu dengan desingan suara itu, dirinya pun bertanya apa mungkin kekuatan itu akan memilih dirinya nanti. Di sini Egi pun kembali menegaskan kalau teknik itu akan memilih tuannya sendiri dan hal itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Egi juga menambahkan kekuatan skill rahasia itu akan memiliki suatu kelebihan dan juga memiliki suatu kekurangannya sendiri, tergantung dari ranah kultivasi dari pembuatnya.
Di sini Egi yakin kalau teknik rahasia itu adalah teknik yang dibuat oleh Martial Lord atau Martial Emperor. Feng yang bingung tentang level-level kultivasi, dirinya pun bertanya level-level apakah itu. Kini Egi pun kembali menjelaskan kalau di dunia ini secara umum dikenal cuma ada 4 level, yaitu Spirit, Origin, Profane, dan Heaven. Sedangkan 4 tingkatan lain di atasnya masih ada lagi. Tingkatan pertama yaitu Lord Dream. Tingkatan ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang dianggap memiliki bakat yang sangat luar biasa, dan mereka dianggap sebagai orang-orang jenius secara absolut. Di atas itu ada tingkatan King Realms. Untuk para kultivator yang berada di ranah ini dianggap memiliki suatu keberuntungan yang tiada akhir. Di atas itu masih ada lagi, yaitu King Emperor. Orang-orang yang berada di ranah ini dipastikan memiliki tubuh ilahi, atau paling tidak mereka memiliki suatu garis keturunan dari seseorang yang memang sangat kuat dan juga unik. Dan puncak dari itu semua, bahkan yang dapat disebut sebagai mitos adalah Ancient Realm. Orang-orang yang berada di ranah ini jumlahnya pun hanya beberapa saja. Bahkan ada yang menyebut orang-orang yang telah mencapai ranah ini disebut sebagai setengah dewa. Dan orang-orang yang berada di ranah ini tidak akan berhenti melakukan kultivasi yang membuatnya terus berkembang. Dan mungkin orang-orang ini dapat berkembang hingga menjadi Martial Lord. Yang mendengar itu dirinya pun tidak paham. Ia pun hanya bengong saja, karena dirinya memang tidak begitu paham apa yang dimaksud oleh Egi. Bengong melamun setelah mendengarkan tingkatan kultivasi, dirinya pun kembali dikejutkan dengan suara desingan yang mengganggu telinganya. Di sini Egi pun sudah pesimis dengan rencana yang dimiliki oleh Feng. Feng yang bingung harus berbuat apa, dirinya pun linglung. Dan pada akhirnya ia pun hanya berteriak yang mengatakan kalau dirinya menemukan suatu sumber energi dari kultivator yang berada di ranah Heaven. Melihat Feng yang berteriak membuat Egi pun bingung. Seketika World Spiritus itu pun muncul dari pintu yang ada di bawah sana. Dirinya pun sangat terkejut karena ada seseorang yang ternyata ada di tempatnya saat ini. Ia yang melihat Feng berada di atas altar membuat dirinya pun langsung melompat ke atas sana, sembari mengatakan kalau sumber energi itu adalah miliknya. Ketika ia menyentuh lantai altar, muncullah suatu segel yang sangat kuat yang mengunci level kultivasinya. Terkunci level kekuatannya membuatnya pun langsung menjadi kikuk. Seketika Feng pun datang dan langsung mencoba menyerang. Serangan itu pun tepat mendarat ke tubuh dari World Spiritus itu. Tapi Feng pun merasakan kalau ada sesuatu yang sangat aneh. Karena ketika ia meremas lengannya, terdengarlah suara kucing kawin. Karena ketika Feng membuka jubah World Spiritus itu, ternyata muncullah seorang gadis cantik di baliknya. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura. Di part berapa nih? Part kesekian lah, nggak ngerti lagi, lupa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!